Nah setelah itu semester 4 Om. Semester 4 aku ditanya sama almarhum kakekku. Kamu neng UI ku jurusan apa toh? Hukum Islam apa tarbiyah atau apa kan? Terus saya jawab gini Om. Lho mboten Mbak, niki kula jurusan ilmu politik. Saat itu ditanya, lah UI ku emangnya apa? Buku Universitas Islam dah gitu. Ngopi tipis-tipis di obrolan warung kopi. Iya. Ketemu iki sapa iki nyeluk ya apa iki Saraful Umam ta ya ponaan iki. Ponaan. Jadi disclaimer penonton, saya ini ponaannya Om Najib. Sekaligus Gaco Wala-Walanya itu sebagai dulurnya, sebagai muridnya. Wis stop. Aja kakek. Lu enggak, soal jasa samping itu banyak. Kalau wis. Oh, kamu kan enggak apa-apa, Om. Oke. Pirang tahun. Kita ngomongin apa sih iki kok? Bebas, mungkin apa ya? Perjalanan gimana ya? Perubahan seseorang dari tahap ke tahap. Iya. Nah, ini Umam ini panggilannya Umam ya. Umam. Dek kono ya Umam. Aku kalau divisi di Syaraf. Oh, Syaraf. Kalau divisi tok. Kok angel men? Ya gampang bagi terlalu mereka. Banyak Umam paling enggak. Enggak, soalnya biar tahu ya. Kalau ada yang nyeluk Umam berarti arek Jawa atau enggak gitu anak di luar visip. Tapi kalau manggilnya Syaraf berarti anak visip. Tiga pembeda. Iya, bedanya. Seingatku dulu, aku roh kehidupanmu pasti tok sih, Mam. Iya. Kehidupan setelah kamu kecil, aku nggak tahu sama sekali. Bahkan aku nanya tadi, kamu dulu kuliah di mana sih? Gila toh ya. Ya itu sama Labib sama Ruby. Oh, di Jakarta ya? Jakarta. Orang Mojokerto di usia piro itu meninggalkan Mojokerto? 2013 itu aku umur berapa ya? 18 atau 19 ya? 18. Tua ya kamu ya? Soalnya gini Om, aku gap year kuliahnya. Ya apa ya? Kuliahnya itu gap year, setahun enggak. Oh, ini sempat enggak. Sempat putus setahun. Itu putus rencana memang disengaja putus enggak lanjut atau ya apa? Iya, awalnya kan niatnya mondok lagi dulu itu. Weh, santri. Pelosok, pengennya gitu. Tapi ternyata dolen Australia. Ya, itu ceritanya gini Om, ini klarifikasi mungkin banyak nggak tahu ya. Jadi aku dulu tuh sudah sangat terima nasib Om. Kelas 11 aku pengen masuk UI. Waktu kelas 12 itu kan pendaftaran SNMPTN undangan lah. Itu aku sempat pilih UI sama ilmu politik. Di Banten titik po? Ya. Jadi aku dulu itu milih UI dan politik kelas 12. Iya. Nah, udah tak isi semua, tapi di satu momen itu aku nge-cancel. Buat cancel dewe? Iya. Sampai berapa aku dong? Kemenyek. Loh iya, waktu itu aku nangis loh. Soalnya kan. Lalu apa di cancel? Ya karena aku kan mau mondok. Kalau misalkan aku keterima SNMPTN tapi nggak tak ambil, itu kan di blacklist. Ya, lembaganya yang mengirimkannya kan. Jadi yo, wis lah. Terus nang hatiku ini. Oh ternyata gini ya, rasanya tidak boleh bermimpi gitu. Saat itu. Ya, terus? Nah setelah itu aku nggak tahu kenapa ya, moro-moro ayahku random. Ayah itu random pengen berangkatkan ke Australia karena merasa nggak enak aku mau dipondokkan. Nah tengah-tengah aku di Australia dapat 1,5 bulan itu kelulusan pondokku yang aku nggak bisa hadir kan. Ya, acara itulah ya. Saat itu kakekku nelpon. Ternyata aku disuruh daftar di UI saat pendaftaran sudah tutup semua. Terus setelah menggagalkan dan disupport di saat tutup semua itu apa? Belum, ini ternyata dibilang gini. Ini ceritanya panjang dan sangat lucu. Dan aku baru tahu ketemu hikmahnya itu barusan banget. Nah, almarhum kakekku tuh bilang ketemu almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi karena di sampingnya bilang gini, ya ini cucunya gak pojok di pondok mana kuliah ning UI ae.
Soalnya kita butuh kader NU yang berintegritas dan bisa ke pemerintahan, katanya gitu Iya. disclaimer-nya. Wis pondokno UI, kuliahnya UI, mondoke ten pondok kula. Niku temboke nemple UI, katanya gitu guys, jadi redaksinya kayak gitu. Heeh. Nah, setelah itu semester 4, Om. Semester 4 aku ditanya sama almarhum kakekku. Kamu neng UI ku jurusan apa toh? Hukum Islam apa tarbiyah atau apa kan? Terus saya jawab gini, Om. Lho mboten, Mbak, niki kula jurusan ilmu politik. Saat itu ditanya, "Lah UI ku emangnya apa? Buku Universitas Islam dah gitu." Dikirain UIN UI. mungkin. Nah, dikira UI itu Universitas Islam. Lho mboten niki terus Indonesia. Walah, rong ngono kamu ben kata oleh ning kono gitu, katanya gitu kan. Beliau bilang gitu. Nah, ternyata kemunduranku setahun itu merupakan berkah. Maksudnya berkasih ke opo? Jadi nek aku baru tahu sekarang itu segala sesuatu yang terjadi di hidup kita, baik itu kejadian yang baik ataupun yang buruk, yang di mata kita buruk itu belum tentu buruk, berarti itu baik. Iki omongannya wong tua ya kayak. Iya, ya karena gini, aku diproses di UI itu kan 2014 baru masuk kan. Lalu lulusnya juga 5 tahun. Itu kalau ada satu proses pun yang berjalan tidak sesuai, itu nggak akan bisa membentuk yang aku sekarang sampai sekarang. Di 2014 aku ketemu sama temanku namanya Lutfi, Ahmad Lutfi. Itu juga anak Lamongan. Oh, anak Di Lamongan. UI jurusan Sastra Indonesia. Heeh. Sekarang dia jadi managing directornya Talent Hub Kemenaker RI. Salah satunya itu partnerku dari lama lah. Nah itu kalau aku nggak ketemu dia, kalaupun aku juga jadi junior labib masuk UI 2013, itu nggak akan bisa berkembang sepesat yang sudah aku jalani. Tetap sama-sama berkembang, cuman nggak akan seperti itu, ceritanya pasti beda. Ceritanya. Karena beda setahun itu kan keakrabannya jadi lebih akrab, Om. Oh. Akrab. Banyak juga kejadian, salah satunya ya, ini cerita yang mungkin nggak ada orang yang percaya ya. Jadi aku di UI kan ada motor, bawa motor satu. Saat 2019 aku udah itu tinggalnya berdua sama Lutfi lah. Di salah satu tempat. Mahasiswa akhir ya? Ya, mahasiswa akhir yang sudah skripsian tapi nggak lulus-lulus. Biasa kena ilmu, kena kayak ada males. Males memulai maksudnya. Ya. Nah, lebih ke ya gitu sih. Lebih tergoda yang lain. Nah, itu untuk survival, Om. Jadi survival sih apa? Pernah. Uangku itu secara gini, tak potong dulu ya. Kalau urutan ceritanya, nggak ada cerita seorang Umam itu nggak enak hidupnya. Oh iya. Ya mungkin di mata orang ya. Cuman aku dari kecil itu nggak pernah dimanja sama orang tua. Kayak uang sakuku aja ngepres sebenarnya. Ya sih, sering aku anak cerita waktu masa kecilmu ini sih, sering utang. Ya kayak gitulah. Ya. Saya soalnya Om. Waktu di UI itu jujur, pertama kali masuk uang saku 3 juta. Mungkin itu nggak nilai yang besar loh. Yang besar kalau di Mojokerto. Iya sih. Nah, ini kan yang menarik sebenarnya adalah kan gini, kamu pemuda waktu itu ya. Yeah. Sekarang udah sedikit tua sih. Pemuda daerah kalau orang Jakarta sebutnya ya. Hidup di Jakarta. Kalau nominal hidup di Mojokerto waktu itu 1 juta aja lebih kan ya. Yeah. Kamu pegang 3 juta. Di Jakarta lagi. Lingkungan yang sangat beda. Ada shock culture enggak? Ada, jujur ada. Kalau terkait finansial itu sebenarnya kalau tak pakai sendiri cukup. Tapi ada keperluan lain lah yang mungkin aku nggak bisa sebutkan. Nah terus kalau atas ceritanya hidupku apa ya Om ya, sama Rudi sama Labib itu mereka pasti oke lah. Oh iya, itu kayak menarik kayak kan kehidupan gini, pemuda Udik untuk ukuran Jakarta. Udi tuh? Udik ku deso. Oh deso, ya. Wong deso, mulin tinggal di Jakarta dengan iklim yang jelasnya sangat beda lah. Mulai dari pergaulan, finansial dan lain-lainnya, itu kan shock culture-nya kan besar toh. Gede banget. Nah itu mungkin di tahun-tahun pertama
Ya apa carane ngatasi? Aku sebenarnya tahun pertama nggak begitu dekat sama teman-temanku juga, Om. Karena kan aku rasa inferior ya. Soalnya aku kakak kelas, jadi ada jarak lah menurutku ya. 2013 itu yang bikin aku nggak pede waktu itu, merasa telat. Selain nah yang menarik itu gini loh, aku dulu tuh nggak mau teman-temanku main ke kontrakanku. Malah apa? Ya soalnya menurutku nggak layak huni waktu itu. Sing ya apa kontrakan? Loh sampai ayahku bilang gini kan, nah aku mampir ke kontrakanmu, ojo ya, kok sampean malah gak tego, tak gitu. Di daerah ndi kontrakan pertama? Itu dulu daerah Koper. Kober itu Kepanjangannya kuburan bersama. Jaraknya Jaraknya mungkin 1,5 kilo dari UI. nggak terlalu jauh ya. Nah itu aku ngikutin teman-teman Al Amin, Rudi sama Labib. Akhirnya ketemu satu kontrakan, kita namai kontrakan ceria. Namanya. Kena apa dinamanya? Karena kesedihan atau? Enggak. Ya harapannya suatu saat kita bisa ceria lah. Oh iya harapan ya. Itu kontrakannya 2 lantai, tapi nggak ada kamarnya. Maksudnya 2 lantai nggak ada kamarnya. ukuran nih? Ukurannya ya paling 3 kali 5 meter kali ya. Itu ya jadi los. Nah di tahun Ya kedua, kan sudah terbiasa hidup di tempat yang kayak gitu toh. oh ini lebih parah lagi. Itu biasanya teman-teman yang Labib anak filsafat, ya satu kontrakan tuh biasanya bisa sampai 10-12 orang gitu loh, dengan yang kapasitas kayak gitu. Ya anak-anak main-main gitu, penghuninya yang official 4, cuman yang main tuh bisa sampai 8. Official berarti sing bayar ya. Iya yang bayar gitu kan, apalagi kan anak filsafat. Nah itu, jadi itu kalau di lantai atas panas karena asbes. Kalau hujan bocor. Sedangkan kalau di bawah itu bau toilet karena kita Toiletnya di di bawah. bawah. Jadi di sor jeding, dukur bocor. Iku nek jarene arek-arek saiki double kill, Pak. Iya kan? Nah itu belum parah lagi Om. Pernah itu uangku tinggal 100.000. Aku tipikal orang yang nggak mau minta orang tua kalau susah. Jatah ya berarti ya. Iya jatah. Walaupun dibilangin naik kurang bilang, tapi aku nggak pernah bilang. Jarang lah. Mungkin kalau kepepet ada apa itu baru ngomong lah. Ya 100.000 itu terus tinggal 20 hari atau 14 hari ya itu sisa mau dikirim. Uang tinggal. Akhirnya tak putuskan untuk beli 1 kardus Indomie. Sama 2 galon air. 80 ribuan lah. 80.000. Sisa Sama 20.000. sisanya 85 lah, entahlah lupa. Lalu itu sisanya tak beliin air galon. Nah, Dapat 1 galon. itu kan Oh refill ya, yang refill. refill. Ya. Galon-galonan itu isi ulang. Nah, terus karena motor nggak ada bensinnya, aku jalan kampus itu jalan. Dan jalannya tuh kayak 1,5 kilo, 2 kilo gitu. Itu menanjak. Jadi berangkat kontrakan tak simulasikan ya. Setelah kita bangun tidur dari tempat yang bau kencing, kita yes maca opo anane, lalu kita jalan. Akan ketemu kuburan di kanan kita. Jalan lagi, ketemu kuburan lagi. Ada 2 kuburan yang kita lewati. Nah, naik terus. Itu nanjak jalannya, nanjak. Setelah itu kita nyebrang jalan besar. Setelah itu naik jembatan ke atas. Namanya kalau di UI jembatan aborsi. Kenapa sih? Karena kalau naik itu bisa menggugurkan kandungan. Saking gedenya. Lalu itu kan luas, jalan. Dan itu sekitar 10 ya sisa dari bulan itu tak habiskan kayak gitulah. Entah kayaknya waktu itu orang tahu kerasa sehingga dikirim lebih awal. Kayaknya gitu. Nah, cuman itu salah satu intermezzo. Jadi ketika aku berangkat, itu aku ingat mati, pulang juga ingat mati. Karena jalan. Asik. Isa ya dimaknai ngono ya. Iya, aku kayak gitu pernah. Iku saking randomnya pikiran iku balik. Lalu ada satu ketika ini yang lucu. Ya biasanya namanya kita nggak ada uang kan. Jarang. Satu ketika aku sama Rudi itu lagi makan di namanya ya kayak inilah warkop lah ya. Biasanya itu ada namanya nasi telur. Harganya 6 ribuan. Nasi bungkus. Ya nasi dikasih telur, dikasih sambel. Oh. Kadang kita kasih kecap. Saat itu aku makan sama Rudi.
Itu nasi ada telurnya, ada bonus lauk lagi. Lalat yang sudah tergoreng. Lalat tergoreng saat itu ya. Jadi itu tapi Rudi yang dapat. Tapi kan sama aja itu kan buat goreng telur saya kan. Dengan santainya saat itu Rudi tuh mengalihkan lalatnya itu dipindah, dibuang dari piringnya lalu melanjutkan makan. Aku waktu itu godek-godek, ya setelah aku tak makan bisa nih. Salah satunya. Nah yang seru itu, nah itu kan seru lah hidup sama Labib Rudi. Skip, mungkin langsung ke tahun 2019 aja ya. Itu kesusahan lagi nih yang tak ceritakan. Banyak orang kan ngiranya uripku enak toh. Iya sih, karena kan kalau orang yang kenal sama sampean kan tahu background sampean. Dari awal tuh gini Om, aku sadar aku punya privilege, aku punya banyak akses dan sebagainya, tapi aku nggak mau pakai. Kenapa? Takut terlena dan nanti itu nggak baik untuk perkembanganku kan gitu. Satu ketika itu uangku tinggal 20.000 lah, sama Lutfi juga nggak ada uang waktu itu. Kita tinggal di namanya Geraha Joe, itu daerah Jagakarsa. Jagakarsa kan lumayan ya, kawasan-kawasan lumayan loh. Itu dipinjami Om waktu itu tempatnya itu. Cuman listriknya itu sehari kayak 50.000 gitu. Itu kita yang nanggung. Token. Itu tempatnya Mas Hanif Dakiri dulu dikader sama Pak Matur Abdul Jalil. Udah lama nggak ada penghuninya, akhirnya saya sama Lutfi tinggal di situ. Dengan uang 20.000 gimana caranya survive? Apa yang kira-kira jenengan lakukan kalau uang tinggal 20.000, nggak ada pekerjaan, cara yang bersurvive gimana? Beli beras. Jenengan beli beras? Iya. Saya beli bensin Om. Saya beli bensin. Untuk nyari utang? 2 liter? Enggak. Untuk sowan-sowan ke senior-senior. Sial. Pagi, jadi saya ingat banget itu. Nyari makan ini gratis judulnya. Gratis kayak gitu caranya. Asem. Jadi itu kalau pagi ada yang namanya Pak Umar Jas. Itu tahunnya Kiai Said jadi ketua bidang ekonomi zamannya Kiai Said. Kemarin juga aktif di Muktamar. Nah itu kita namanya ya ada orang yang bilangnya kelas pagi lah, kita diajarin bisnis apa-apa gitu. Waktu itu kalau nggak salah mau garap beras dan lain sebagainya lah. Nah kita tuh sengaja, sebenarnya kita memang pengen berbisnis, cuman waktu itu ada kebutuhan yang lebih mendesak, yaitu bertahan hidup. Jadi setiap jam 6 pagi kita tuh bangun ke sana untuk makan roti Om. Makan roti tak ya? Makan roti sole sama ngopi lah. Tapi rokoknya juga minta orangnya dan sebagainya gitulah. Itu kayak semingguan. Nebeng hidup di situ ya? Nebeng hidup. Ada lagi, kadang kan dikasih uang saku itu, ada lagi namanya Habib Abdul Qadir namanya. Itu yang berjasa menyelamatkan kita juga. Ya matur suwun lah. Matur nuwun ya. Terima kasih kepada senior-senior. Banyak Om senior-senior yang baik-baik itu, kayak Kang Sumantri. Kang Sumantri sekarang komisaris BRI Finance, Habib Qadir sekarang staf khusus Kemenak. Terus Kang Zainal itu juga guru-guru saya. Itu kalau ke Habib Qadir dulu itu kita soalnya malam. Balik-balik itu seneng banget. Kita dikasih uang saku masing-masing 300 kalau nggak salah, aku 300. Itu kan udah extend. Iyalah. Nah, itu kan memperpanjang hidup itu. Kalau nggak salah itu hari ketiga ketika bensin udah tipis dan semuanya udah nggak ada semuanya lah. Baru dapat 300 ribu itu untuk menyambung hidup. Nah pernah juga. Nah waktu terakhir kali aku dikasih uang saku itu 2020, kayak setahun setelah aku lulus ya. Karena kalau aku ngambil uang itu, ya aku nggak mau lah kedengeran. Terus timbangannya kan ente duit min balik mau Jakarta kan nggak mau kayak gitu kan. Nah, gitu kan. Tantangan orang merantau kan itu toh. Iya. Mahasiswa perantauan terutama. Ini untuk balik rumah ini kayaknya berat banget. Aku sempat ngalami sih waktu aku kuliah dulu kan ya. Karena kelamaan di sana, akhirnya udah mulai kerasan. Job sudah kayaknya mulai bisa diambil lah. Nah, ini tantangannya adalah nuruti orang tua, apa nuruti ego. Iya, nuruti ego. Kalau aku gini, sebenarnya tuh aku memantaskan diri Om.
sebenarnya aku punya ya ada pesantren kan di rumah. Tapi aku ngerasa aku belum pantas untuk menetap di situ. Menurutku itu ketika aku sudah siap dan memang sudah tuntas dengan diriku, sehingga ketika aku ngajar atau apapun, itu aku memberikan yang terbaik dari proses-prosesku kan. Orang tinggal mengambil intisarinya. Kalau sekarang aku dipaksa, pertama mungkin aku sendiri nggak nyaman, masih banyak hal yang ingin aku kerjakan. Sama eman lah Om. Eman apa nih? Orang yang mungkin nanti dididik itu kurang optimal. Karena aja bingung liane. Iya, soalnya banyak sekarang tuh guru itu bukan mengajarkan, tapi mereka sebagai profesinya. Dan aku nggak kepengen ngajar itu sebagai profesi. Gitu. Sebagai apa? Sebagai passion. Passion atau bentuk pengabdian? Enggak, aku lebih ke passion sih. Oh, lebih passion. Pengabdian itu sudah, urip itu kan dari lahir itu kita sudah mengabdi kan. Sebenarnya. Ada pengabdian ke istilahnya nek aku mengambilnya gini. Pengabdian kepada sang kholik sebagai makhluk, pengabdian sebagai anak ke orang tuanya, sebagai warga negara kepada bangsa. Iya. Ya kita dari lahir itu sudah mengabdi. Iya memang. Pasti. Ya walaupun ateis pun dari lahir sudah mengabdi minimal ke orang tuanya kan. Ya dia kan mengabdi kepada penciptanya. Iya. Dia walaupun ateis, dia tidak mengakui Tuhan, tapi dia menurut saya sih, entah benar atau salah, dia akan tetap mengakui dia ada yang menciptakan. Iya. Dan ya gitulah, kita mengabdi semuanya. Kayaknya kalau masalah pengabdian, menurut saya bukan alasan utama, tapi lebih passion. Oh, passion. Karena satu-satunya hal yang menghalangi kita untuk maju itu kan umur. Salah satunya. Siapa tahu nanti mimpi saya bisa diteruskan oleh yang lain. Mimpi sing ya apa? Banyak Om. Membentuk peradaban yang baik misalnya. Wah, keren. Dan itu kan nggak bisa satu orang. Jadi sampai saat ini masih stay di Jakarta? Masih. Berarti emang tepaan ngopi bareng ya? Ya. Mudik ya? Ya entah kenapa aku tadi pengen kesini banget. Nggak tahu kenapa. Dan aku sempat dan ketemu sama kamu itu kan udah berapa bulan yang lalu kan? Iya. Dan batal nolo. Sudah lama saya nggak ngobrol sama panjenengan di sharing kayak gini kan. Ya, kesan-kesan hidup yang semrawut di Jakarta. Ya kan, Jakarta kan kota semrawut toh. Dengan kehidupanmu yang kamu ceritakan tadi. Ini kira-kira ada nggak impact-nya ke sampai? Justru itu yang paling besar sih, yang membentuk saya itu Universitas Indonesia dan Jakarta mungkin ya. Karena waktu sebelum kuliah tuh saya kayaknya yaitu apa ya, ada cuman minor dibandingkan yang ada di Jakarta. Karena gini, Jakarta kota yang sebenarnya kalau menurut saya sih beberapa orang yang saya kenal itu hidup di Jakarta dalam kondisi yang bisa cepet banget dari sisi karir, dari sisi perekonomian dan lain-lainnya. Tapi yang dipublish oleh media selain kan banyak kehidupan yang kelas bawah. Iya. Jadi memang sebenarnya saya nggak tahu yang sebenarnya kayak gimana ya. Ceritanya teman-teman yang sudah di sana dan berkarir cepat dan ini enak banget. Enggak lah, nggak seenak itu. Saya aja sampai sekarang masih nggak enak kok. Loh nggak enak ukuran siapa Pak Bos? Oh iya. Nggak, maksudnya gini loh. Kalau di Jakarta itu kan ya sama lah, di Mojokerto di Jakarta itu apa kata nasib Bu? Garis tangan sama amal baik. Siap. Minimal amal baik leluhur kita. Oke. Nah itu saya baru tahu itu. Aku cerita yang terbaru ini, tahun-tahun terbesar itu ya ketika umurku menganjak 25 itu baru aku banyak pelajaran yang besar banget. Apa itu? Ya, terkait spiritualitas biasanya. Yang bagaimana?
bagaimana hidup kita ini dibolak-balikan secepat itu, segampang itu tuh bisa. Itu Tuhan itu maha kuasa itu. Oh, iya. Apalah daya kita sih sebagai makhluk sebenarnya. Iya. Usaha, kewajiban kita hanya usaha, gitu. Kalau kita nggak ingat siapa yang memutarbalikkan roda kehidupan ini, ya kita nggak akan bisa menerima toh. Nah ini yang saya berdapat itu gini Ya apa. Dosa turunan itu enggak ada. Tapi kalau nasib ada. Nasib turunan. Dosa turunan itu nggak ada. Enggak ada. Tapi kalau nasib ada. For example. Kalian pernah ketemu nggak orang yang hidupnya lurus-lurus saja tapi nggak bejo, banyak halangan dan sebagainya? Banyak sekali. Banyak kan? Nah itu kalau kata guru saya bisa jadi leluhurnya masih punya hutang yang belum selesai. Contohnya mengambil kekuasaan yang bukan haknya. Ya. Atau misalkan ya ada kegiatan yang berhubungan dengan manusia, Ya. itu belum diselesaikan sehingga anak turunnya yang menyelesaikan. Bukan itu dosa turunan. Enggak, itu nasib turunan. Oh, nasib turunan. Kan enggak dosa. Ya. Jadi kalau aku bayangkan leluhurnya dulu itu hutang. Tapi ada juga leluhur yang punya deposito. Ya. Amal-amal baik. Sehingga anak turunnya padahal anak turun enggak karuan tapi bejone minta ampun. Ada juga kan kayak gitu? Iya. Banyak lah. Lalu saya cerita pada salah satu teman saya yang dekat, sahabat saya lah. Tak bilangi waktu ya seangkatan saya sih. Bilang, leluhurmu kakek hutang kok ya. Makanya kamu hapus terus. Wis saiki niati nyaur utang. Ya apa itu urusan? Ya nyaur utang itu berbuat baik kepada yang lain. Ya pokoknya berhubungan dengan sosial lah. Enggak cerita lebih dari itu. Pokoknya nek awamu apes anggapan awamu nyaur utang. Nah gitu kan soalnya dia tuh protes kok Tuhan tuh sebegitu enggak adilnya bilang gitu kan. Loh sebenarnya kalau istilahnya prinsip keadilan itu kan tergantung sudut pandang toh. Adil kan ada satu dalil, satu ayat kalau nggak salah. Naskahnya silakan menikah 1, 2, 3 atau 4. Tapi kalau kamu takut untuk tidak bisa berbuat adil, maka ambillah 1. Nah, itu kan sudah menandakan bahwa adil itu tergantung sudut pandang toh. Iya, tapi yang tak yakini satu adilnya Tuhan itu mutlak. Ya, kalau itu. Kan kita ngomong sebagai makhluk, Pak. Iya, maksudnya yang tadi itu gini. Konteksnya itu ini teoriku loh ya. Aku bukan berdasarkan kitab. Sudut pandang, cuma ngomong teori. Teori ada ininya. Ada risetnya. Adilnya Tuhan itu sampean yang ini secara kumulatif enak dan gak enak di total sama dengan 0. Begitu pula dengan Pak Jokowi, begitu pula dengan saya, begitu pula dengan yang lain. Kata ono sing kata wenwa banget, tapi gak enak juga banyak. Enak gak enak itu tergantung sudut perspektif, sudut pandang. Nah itu kan banyak variabel yang nggak bisa dihitung. Tapi kalau menurutku adilnya Tuhan dilihatnya dari situ. Nggak ada orang yang secara hasil akhir sama dengan plus atau minus. Semuanya sama dengan 0. Begitu sampai punya hal kenikmatan di saat itu juga bersiap-siaplah untuk menemukan keapesan. Salah satunya kayak gitu. Ya. Ketika sampean menghitung sampai saat ini ya, dari perjalanan sampean kan ketika di Jakarta sing koyo ngono mang sing dinilai sebagai soro lah, sing duit 1.000 untuk ekonomi mah. Kosan sing kontrakan sing Ambu Jeding. Dukur bocor di Ambu Jeding. Nah, ini sudah menemukan nilai untuk mengenolkan belum? Mengenolkan gimana? Kan tadi nek apes itu kok suatu saat ada kenikmatan. Sudah menemukan itu belum? Alhamdulillah ya lumayan cuy. Nek hitung-hitungan wes ya. Hitung-hitungan kayaknya udah. Soalnya kalau aku dulu enak-enakan kayaknya nggak bakal bisa yang seperti sekarang. Nah sekarang aktivitasnya apa?
di Jakarta kan masih. Jakarta. Nah, Jadi ngelola aset ngelola aset. kripto ya salah satunya. Main kripto juga. Sama ber-PMI. Weh. Itu aja sih. Ya ada yang lain kayaknya sebagai investor juga salah satunya, dan adalah beberapa yang lain. Pelukis, kadang ngelukis. Oh iya, Dek, kamu seneng gambar ya dulu ya? Iya. Gambar-gambar apa? Sekarang aku ngelukis, Om. Kamu melukis pakai cat. Pakai cat. Senengannya Dek aliran apa? Enggak, aku nyoba-nyoba, pernah pakai cat minyak, sekarang pakai akrilik. Aliran lukisannya? Aliran lukisan. Belum nemuin. Ya bene suatu saat jadi seorang pelukis terkenal. Enggak sih, itu enggak tak jual dan enggak tak pamerkan juga lah. Loh kan sah-sah saja toh. Saat ini enggak, mungkin suatu saat bisa tuh. Ya enggak tahu lah. Tapi kayaknya itu cuman buat waktu senggang aja. Enggak jadi utama ya. Hanya didokumentasikan saja. Cuman yang tak pastikan gini loh, orang enak-enakan kayaknya susah deh untuk menjadi seseorang. Orang itu harus keras pada dirinya sendiri. Waktu aku 2019 molor setahun dengan semester 10 lulusnya, itu tak habiskan dengan setahun itu sowan-sowan full. Sowan-sowan ke para ulama. Enggak, ke senior-senior, ke teman-teman, ngejak ngopi dan sebagainya. Kayak sehari itu ada 3 tujuan lah, 3 tempat. Salah satunya yang nggak boleh main gratis semua. Iya. Menyambung hidup secara gratis. Itu salah satunya. Nah, yang banyaknya ya kita menimba ilmu, dapat tips and trick lah, cara survive itu kayak gimana. Apa yang seharusnya kita lakukan dan sebagainya, itu salah satunya terdapat waktu sowan-sowan kemarin. Opportunity atau apapun, sowan-sowan. Lebih pada keilmuan dan pengalaman mungkin ya. Wah, waktu itu keren banget. Ya, kita belum lulus. Nah, ada satu orang yang saya sangat berhutang budi banget. Namanya Fahmi Matori. Putranya Pak Matori Abdul Jalil almarhum. Nah, itu yang menurut saya mendidik saya sampai sekarang. Dan masih kontak ya sekarang? Dan masih kontak. Alhamdulillah. Berarti istilahnya nggak sampai ada putus kontak di situ kan? Itu banyak opportunity yang dikenalkan ke saya. Jujurnya itu gimana ya? Shock lah gitu. Saya tuh shock banget dengan metode pendidikan itu. Ibarat itu kita pengen belajar tinju ya. Itu nggak langsung latihan di mana atau di gym dulu atau apa, enggak, tapi langsung ditarunkan ke dalam ring. Keras. Iya, keras ya kayak gitu titiknya. Tapi itu akan membentuk karakter yang lebih keras lagi kan. Contoh salah satunya itu saya dulu hampir main galian C, hampir. Terus kaget kan. Ya udah deal dengan banyak pihak, tapi balik lagi karena kenapa enggak? Sudah deal semuanya dari orang yang punya izin usaha tambang sama polisi, bupati dan juga tentaranya sudah deal, harga dan sebagainya sudah masuk, modalnya juga sudah ada, tinggal jalan intinya. Ya. Cuman masalahnya waktu saya balik itu kok ada kasus banjir di Jombang gitu. Nah, saya nggak enak. Setahun yang lalu ya? Ya, setahun yang lalu itu. Nah itu, jadi ada salah satu public figure itu yang sering diliput media, saya nggak nyebut siapa. Ketika beliau menginjakkan kakinya di genangan banjir, tiba-tiba turun hujan deras. Nah, ketika kakinya sudah keluar dari situ, hujannya berhenti. Itu yang bikin saya merinding. Wah, kayak usah diteruskan lagi. Tapi secara kesepakatan itu kan ada perjanjian tuh biasanya kalau sudah kayak gitu ya. Perjanjian gimana? Ada perjanjian bisnis? Enggak, kita belisan aja. Oh, ketika digagal no? Ya udah, ya tetaplah kita ditanya-tanyain lah. Gimana mas kelanjutannya apa-apa?
Saya bilang, iya maaf kayaknya nggak jadi nih mas. Fair ya berarti ya. Fair. Ya waktu itu kan masih penjajakan aja Om. Cuman sebenarnya kita nggak deal dengan stakeholder setempat yang per se sih. Cuman lebih ke salah satu ulama besar. Beliau sudah bersedia untuk membantu dari sisi birokrasinya lah saat itu. Nah terus, itu salah satu yang aku dididik sama Pak Fahmi ya. Yang kedua itu pernah saat itu ngehandle asetnya namanya Yopi Wijaya. Kalau jenengan tahu itu beliau salah satu, coba cari lah. Iya. Yopi Wijaya BNI. Oh, ya. Nah, itu salah satu konglomeratnya zamannya Pak Harto dulu. Nah, itu kita dulu dicoba, orangnya ngasih 200 jutaan kali ya. Itu untuk coba manajer asetnya. Dan itu ada problem. Sebenarnya asetnya itu kan kayak 13.000 ya. Dalam 1 bulan tuh naik 2 kali lipat, 26.000. Cuman salah satu mitranya yang bule itu agak mempermasalahkan. Waktu soalnya kan kita masalah pembukuan itu agak susah ya. Ya paling susah. Paling susah lah. Itu ada nggak pasnya lah. Nanti itu dua anak-anak dan sebagainya. Akhirnya waktu itu saya karena kemangkelen, tak kena kabeh, gak usah ini, langsung tak balikan semuanya. Gak usah itu hitungan opor dan sebagainya. Dan itu yang saya nggak enak sama sama semua orang sih. Ekspektasi Pak Fahmi kan niatnya mendidik saya, cuman kan waktu itu saya dibilang saya orangnya terlalu lemah. Kalau kamu bisnis, orang itu sengaja gituin kamu. Tes mental berarti. Kalau kamu gak paten kayak gitu kan. Ya. Itu ya kamu mengorbankan yang lain gitu. Saat itu aku mikir, iya benar juga ya, aku ini terlalu terlalu frontal mungkin ya, atau terlalu emosional. Emosional nggak enakan, atau misalkan bukan nggak enakan sih, lebih ke terlalu prideful mungkin ya, bangga diri lah dan sebagainya. Padahal kan ya 2 kali lipat udah bagus banget kan, sebulan loh itu. Ngeri. Dan itu kan aku juga enaknya kan jadi sebenarnya bukan nominalnya, tetapi lebih ke opportunity yang ya sih, karena kalah sama emosi. Dan banyak hal lah yang didikan Pak Fahmi berikan pada saya. Oke. Ini kan ngalor gitu ngomong mulai zaman gak enak kuliah. Iya. Final statement ini. Sekarang alhamdulillah hidupnya udah lumayan enak lah. Ya. Final statement ya? Ya. Urip sawang sinawang itu bener. Kita nggak bisa tahu problem yang dihadapi orang itu apa kan. Yang terlihat itu hanya permukaannya. Siapa tahu mungkin orang yang kita anggap enak ternyata uripnya jauh lebih nggak enak dibanding kita. Itu yang, ataupun orang yang kita anggap nggak enak justru itu uripnya enak. Kita nggak akan pernah tahu. Nek pepatah Inggris, don't judge book by its cover. Oke. Bener nggak Gun? Ya. Semi ngono lah. Tapi kalau zaman sekarang cover itu sangat penting Om. Wah. Ya sih. Cover itu justru yang paling penting kalau zaman sekarang ya. Hanya untuk first branding sebenarnya. Brandingnya. Oke, matur suwun ngalor ngidul ngomong hal-hal yang menarik di kehidupannya seorang ponakan. Saroful Umam. Obrolan warung kopi di segmen ngopi tipis-tipis. Saya Najib dan di depan saya Saroful Umam. Pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi.
Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.